Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Kami Bapa kami tupai dalam jalan Bapa, tutupi menyenangkan hati.
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kami bersyukur tidak habis-habisnya dan tidak putus-putusnya, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Satu bukti yang nyata pada hari ini, hari tahun baru ya Tuhan, kami injak tahun 1 Januari 2025. Bukan kuat gagah kami, semua ini terjadi oleh karena anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami semua. Dari kami semua yang ada, baik dari keluarga lepas keluarga, kalau kami dapati boleh ada hari ini Tuhan, kami angkat pujian syukur dan terima kasih karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu pada menginjak tahun yang baru ini Tuhan. Seluruhnya hidup kami selalu diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita, damai sejahtera menjadi bagian buat kami pada tahun yang baru ini Tuhan. Kami yakin kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya. Biarlah senantiasa sukacita itu menjadi bagian buat kami yang ada ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, singer ya Tuhan, baik pemain musik, kolektan khususnya Tuhan, multimedia, hamba-Mu juga ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu pada tahun yang baru ini, kami akan diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami menerima perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya menerimanya, kami makan dan minum, kami akan diberkati oleh Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan di dalam tempat ini, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah tahun baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan ya. Kita juga ucapkan selamat tahun baru ya. Menyongsong tahun 2024 kita sudah tinggalkan jam 12 malam ya. Kita melewati dan kita berdoa bahwa Tuhan itu terlalu baik buat kita. Dan kita menginjak tahun 2025 ini. Kita tahu karena Tuhan ya. Bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita, tapi semua ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan. Haleluya. Kita berkasih. Kasih dia. Haleluya. Amin.
dengan iman nyanyikan. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya Allah Immanuel beserta dengan kehidupan kita. Denganmu Tuhan kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya.
Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih Yesusku, Engkau berikan sukacita, memberikan kekuatan Tuhan di setiap pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas pujian kami. Haleluya. Kita mendengarkan seperti daripada firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Bawa kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Bawa setiap lidah dan bibir kami Tuhan untuk menyembah nama-Mu. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ya rabata karala basyakala. Ya rabata karala narishkirala matakarala basyakala. Ya rabata karala basyakala bala bala batakura ya rasikirala. Ya rabasa kurala batakara. Ya rabasa karala basakarala. Yesus, 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 Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan. Tiada Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, sampai kami boleh ada di hari pertama tahun 2025. Sebab karena anugerah Tuhan yang begitu besar, Kau menjadikan kami sebagai umat kesayangan-Mu, umat pilihan Tuhan, dan Engkau berikan kami kesempatan kami boleh ada di tempat ini, di dalam rumah-Mu Tuhan, membawa diri kami di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau kembali melawat, memberkati kami dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Karena kami tahu tanpa dan di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak dapat berbuat sesuatu yang indah dan baik di hadapan-Mu. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kami, yang masih dan masih terus mengasihi kami. Dan kami pun boleh ada di tempat ini, boleh bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan, di mana saat pun kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kebenaran yang hari ini kami akan terima di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, yang akan membentuk setiap keberadaan kehidupan kami. Biarlah firman Allah yang berkuasa itu yang selalu akan membenarkan kami, memerdekakan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan Engkau jadikan kami sebagai umat pilihan Allah yang berkenan kepada Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengambil alih di dalam pemberitaan firman Allah, hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau pakai dengan kuasa urapan Tuhan. Roh Kudus yang memakai hamba-Mu, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu, semua ada di dalam kendali kuasa Roh Kudus, dan kami yang mendengarkan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami atas berkat-berkat yang Engkau percayakan bagi kami. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat ketemu di dalam nama Tuhan Yesus. Pada awal mulanya saya mewakili keluarga. Hari ini kami ada bersama-sama, istri dan anak dua saya hadir. Dan kenapa kami tidak ada ibadah hari? Karena semalam kami sudah ibadah. Jadi cuma mengatakan karena mereka ada kegiatan tanggal 1, ya malam pergantian kita buat ibadah. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi selamat merayakan tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik, kami boleh ada. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala, di mana hari ini kembali mempercayakan kami untuk melayani sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kita semua akan diberkati Tuhan menjalani tahun 2025. Mari Bapak Ibu kekasih, kita akan mengawali firman Tuhan dalam kitab Keluaran
pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22, di mana dalam perikop ini judulnya Allah menuntun umatnya. Ayat 17 mulai, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan indahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Mari kita katakan amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih, firman Allah hari ini yaitu penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita boleh ada di tahun 2025 ini, di mana kita percaya dengan iman bahwa Allah yang telah memanggil kita, ya, Allah yang telah memanggil kita secara pribadi untuk dibawa, di mana kita melewati tahun 2024 dan Allah memanggil kita masuk ke tahun 2025 dengan pandangan iman kita semua. Mengapa? Karena tidak semua manusia di dunia ini yang Allah izinkan, Allah panggil bisa masuk di tahun 2025. Mungkin ada teman sahabat karib kita, dia tidak sempat pada saat masuk ke detik-detik tahun 2025, dia tidak sampai. Ya, dia tidak sampai. Hanya di tahun 2024. Beberapa hari kemarin rekan gembala kami di Villa Bekasi 1, ya, tanggal 23, ya, wilayah dari Ibu Gembala, wilayah 7, dipanggil Tuhan. Umur masih muda, 54 tahun. Berarti Allah tidak memanggil dia untuk masuk ke tahun 2025. Itu haknya Allah. Rindu kita mau masuk, tetapi itu hak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu kasih, kalau kita ada di tahun 2025 ini, itu adalah haknya Allah. Bukan maunya kita, tetapi itu maunya Tuhan. Itu sebabnya jika Allah telah memanggil saudara untuk masuk di tahun 2025 ini, jangan sampai kita gugur, gagal di tahun 2025. Kita rindu bisa sampai ke seberang sana, dapat melewati lagi tahun 2025, masuk ke tahun 2026. Nah, Allah memberikan contoh, ya, Allah yang pilih
sendiri. Tetapi ketika Allah pilih, Allah panggil mereka, dibawa ke satu tempat, tetapi mereka gugur di padang gurun. Allah yang pilih sendiri, yaitu bangsa Israel. Adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang Allah pilih menjadi contoh untuk gereja Tuhan. Bagaimana Allah memilih suatu bangsa, Allah akan selamatkan mereka, janji Allah akan bawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Allah yang pilih, sehingga namanya Israel atau umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu juga sama seperti bangsa Israel, di mana kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan yang sedang dibawa kepada terangnya yang ajaib. Itu namanya gereja. Di dalam kitab Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang jadi bangsa yang umat kepunyaan Allah, yang telah Allah panggil dari kegelapan dan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Saudara adalah umat pilihan Tuhan, amin. Gereja-gereja di akhir zaman yang Allah siapkan untuk masuk ke tanah surgawi itu sendiri. Tetapi ingat, contoh salah satu yang Allah berikan untuk kita yaitu bangsa Israel. Mereka umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan saya adalah umat pilihan Allah. Tapi menjadi pertanyaan, dapatkah kita sampai ke seberang sana? Bangsa Israel dikatakan di sana bahwa apa yang menjadi penyebab sehingga bangsa ini mereka gugur, dan Alkitab berkata mereka suka bersungut-sungut. Ya, janganlah jadi gereja Tuhan di tahun 2025 ini menjadi jemaat yang bersungut-sungut. Ikut Tuhan, tapi bersungut-sungut. Ya, bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka berpikir, saya umat Tuhan kok. Saya umat pilihan Tuhan. Ya. Apa yang menjadi keinginan bangsa ini, Bapak Ibu, ada dua hal, di mana yang menjadi penyebab pertama adalah bangsa ini berpikir, kami ini adalah umat pilihan Allah, berarti kami berhak untuk diberkati Tuhan. Ya, bangsa ini berpikir kami adalah umat pilihan Allah. Yang pertama mereka berkata, kami berhak untuk selalu diberkati Tuhan. Yang kedua mereka berpikir bahwa kami bukan hanya diberkati Tuhan dan selalu ada dalam kemenangan. Sebagai umat Allah, kami harus diberkati Tuhan, tidak boleh berkekurangan, selalu kemenangan, tidak boleh kalah. Itu menurut pandangan mereka. Yang kedua, mereka berpikir bahwa ya, apa yang menjadi kerinduan mereka harus selalu dipenuhi oleh Tuhan. Ini kadang-kala kita pun begitu. Saya kan anak Tuhan, saya umat Tuhan, pilihan Tuhan. Berarti saya berhak untuk diberkati Tuhan. Ya, berhak untuk selalu menang, tidak boleh kalah. Dan yang kedua, apa yang saya inginkan harus Tuhan jawab. Dan apa yang terjadi, apa yang dipikirkan bangsa ini tidak digenapi Tuhan. Ya, tidak digenapi Tuhan, sehingga mereka bersungut-sungut. Ketika mereka nggak punya makan, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka nggak punya air minum, mereka bersungut-sungut. Nah, ini Bapak Ibu dua hal yang mereka berpikir sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Pertama, harus diberkati dan selalu ada dalam kemenangan. Kedua, apa yang saya inginkan Tuhan harus jawab.
Kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak ke gereja lagi. Kalau Tuhan tidak jawab, saya tak mau melayani lagi. Masa anak Tuhan yang miskin berarti nggak masuk akal. Masa anak Tuhan gagal mulu, berarti ini bukan anak Tuhan, bukan panggilan Tuhan. Ini yang menyebabkan bangsa ini gagal. Ya, bahkan sejarah berkata dari 2.400.000 orang yang keluar dari tanah Mesir, mereka keluar, hanya 2 orang yang selamat masuk ke tanah Kanaan. Semuanya gugur di padang. Jangan sampai kita, amin, jangan sampai gugur hanya karena hal yang demikian. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu kekasih, ya, menurut ya bagaimana Allah mau menyertai kita menurut firman Tuhan, supaya kita tidak gagal maning, ya, gugur, gagal terus ikut Tuhan. Dan bagaimana supaya Tuhan menyertai kita dan kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan menurut firman Tuhan. Mari kita belajar. Kalau kita baca ayat 12 sampai ayat 15, ya, kita tidak perlu baca lagi. Yang pertama, menurut firman Allah, penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bahwa penyertaan Tuhan untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena hasil pekerjaan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita masih bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, bahasa asing berkata Irene atau Iren. Artinya grace. Bahasa Indonesia mengatakan gratis. Itu arti kasih karunia Tuhan. Ya, kita boleh bernafas karena Allah berikan kita nafas secara gratis. Siapa yang pernah masuk rumah sakit dan pakai oksigen? Mahal oksigennya, tapi setiap detik kita bernafas gratis Tuhan kasih. Ya, nafas saja Tuhan kasih, apalagi yang lain Tuhan pasti genapi. Amin. Jadi ingat, penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan adalah bentuk kasih karunia Allah, pemberian Allah secara cuma-cuma dalam hidup kita. Kita ada karena anugerah Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita belajar dalam ayat yang ke-16, dikatakan ayat 16, kita sudah baca tadi, ya, dikatakan bahwa apa bentuk penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan, di mana Allah, penyertaan Allah bagi anak-anak Tuhan, bagi umat-umat Tuhan adalah bentuk Allah membedakan. Ingat, Allah membedakan penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Allah bedakan, Bapak Ibu. Coba contoh, ya, kita punya anak, kita hanya punya 1 permen, ya, kita punya anak dan kita cuma punya 1 permen. Tiba-tiba anak kita manggil teman yang 1, sama-sama doyan permen, sama-sama minta permen. Permennya nggak bisa dibagi 2. Dua-dua merengek nangis, bagi dong permen om, Pak, bagi permen. Saya tanya hati nurani bapak-bapak, mau dikasih sama siapa? Anak tetangga atau anak kita sendiri? Ayo, secara hati nurani, mau ngasih sama siapa? Anak sendiri atau anak tetangga? Anak sendiri. Ya, pasti prioritaskan anak sendiri. Kenapa? Yaitu milik kita sendiri loh. Allah utamakan, Allah bedakan penyertaan Tuhan bagi anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu alami tahun 2025? Allah akan bedakan.
engkau anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kan sudah Tuhan terbalik jadi engkau anak Tuhan atau engkau anak hantu. Ya, Allah bedakan. Allah prioritaskan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ya, itu sebabnya jangan bersungut. Ketika engkau melihat kok tetangga lebih diberkati, rumahnya makin ke atas, saya mau makin ke bawah, periksa diri. Jangan-jangan engkau bukan anak Tuhan, anak hantu, dia malah dia anak Tuhan. Ya kan? Siapa yang mau tahu? Jadi yang kedua, bentuk penyertaan Tuhan adalah Allah akan membedakan. Ya, siapa anak Tuhan dan bukan anak Tuhan, umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Alkitab berikan contoh bangsa Israel. Allah bedakan. Ya, Allah menyertai bangsa ini. Dia bedakan sehingga bangsa-bangsa berkata, luar biasa Allah bangsa Israel. Allah bela mereka. Apakah lagi kita umat Tuhan, amin. Allah akan bela kita di tahun 2025 ini. Ya, orang boleh berkata keadaan kondisi dunia, tapi anak Tuhan Allah tidak biarkan. Itu janji. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ayat yang ke-18. Ya. Yang ketiga, bentuk penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan menurut firman Allah ayat 18, yaitu kita akan mengalami hal-hal yang bersifat supranatural. Hal-hal yang bersifat tidak masuk akal. Ya. Ini Allah akan beri dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap pribadi kita, dalam setiap pekerjaan usaha atau pekerjaan kita. Ada hal-hal mujizat Allah, supranatural Allah akan lakukan dalam kehidupanmu. Amin. Hal-hal yang tidak masuk akal. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya iya, siapa dulu Allah kita? Siapa dulu Tuhan kita? Siapa dulu Yesus kita? Jadi Allah akan menyertai dalam bentuk, Allah akan menunjukkan bahwa engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidupmu, dalam keluargamu. Itu cara Tuhan menyertai. Namun yang menjadi persoalannya, maukah saudara disertai Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Maukah kita disertai? Allah yang memanggil kita. Kita baca satu ayat, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-24. 23-24. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ayat 24. Nah, perhatikan ayat ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Cara Allah menyertai kita dengan hal-hal yang luar biasa, mujizat Tuhan. Dikatakan Allah akan pelihara roh, jiwa, dan tubuhmu dengan sempurna. Amin. Allah jaga roh kita, jiwa kita. Siapa yang lagi stres hari ini? Siapa yang jiwanya sedang terganggu? Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ya mungkin harian sedang banyak yang sakit jiwa. Untuk itu jalan, pikirannya terganggu karena persoalan masalah. Perasaan hatinya sedang sakit hati, sedang kecewa, sedang apalagi ya dalam hatinya. Maka Alkitab berkata, bentuk penyertaan Tuhan, Allah akan jaga, pelihara roh, jiwa, dan tubuhmu. Amin.
Dia pelihara. Ya, soal di luar itu hal-hal yang bersifat lahiriah, tubuh jiwa roh saja Tuhan pelihara, masa di sekitar kita Tuhan nggak pelihara? Usahamu, pekerjaanmu, karirmu, masa Tuhan nggak pelihara? Mengapa ayat 24 berkata begini? Ayat 24. Ia, yaitu Allah atau Yesus Tuhan yang memanggil kamu. Bapak Ibu yakin yang memanggil kita ke 2025 Tuhan atau siapa? Yakin Tuhan yang panggil? Amin. Atau yang berkokok kukuruyung? Oh, udah kita 2025. Ingat, Allah yang panggil kita. Bukan maunya saya di tahun 2005, tapi karena Allah yang panggil saya. Dikatakan Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ya, kadang-kala kita manusia nggak setia, suka berubah-berubah, tapi Allah yang panggil kita, Ia setia. Ya, dalam kesetiaannya Dia berkata, Ia juga akan menggenapinya. Segala sesuatu Allah akan genapi. Apa yang kurang Allah genapi, apa yang tidak ada Allah genapi. Amin. Bentuk penyertaan Tuhan. Namun persoalannya, ya, saya berikan contoh saja singkat. Ketika Allah memanggil murid-murid, kita baca ayat ini saja. Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Ya, ini perjanjian lama bangsa Israel yang 12 suku dipanggil Tuhan. Nah, sekarang 12 murid dipanggil Tuhan. Markus pasal 4 ayat 25. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini contoh buat kita semua. Ingat Yesus yang panggil engkau pada hari itu. Hari kemarin hari Selasa, ya, pada hari Selasa, ya, waktu hari sudah petang menjelang pergantian tahun. Petang itu menjelang waktu mau malam, gelap. Di mana Yesus memanggil murid-muridnya, mari kita bertolak menuju ke berang sana. Artinya Bapak Ibu, hari kemarin hari Selasa menjelang malam, di mana kegelapan itu mengartikan kuasa iblis. Dunia ini jangan engkau berharap semakin hari semakin baik. Alkitab berkata dunia ini semakin hari semakin gelap. Kenapa? Dikuasai oleh kegelapan, yaitu iblis. Ya, kita menjalani hidup di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Tapi percaya Yesus yang memanggil kita, mari masuk ke tahun 2005, aku menyertai engkau. Yesus menyertai mereka. Tapi satu peringatan untuk kita semua, jika kita sudah ada di tahun 2025 ini, jangan coba-coba ambil alih kendali hidupmu. Jangan coba-coba ambil kendali rumah tanggamu. Engkau menjadi pemimpin, merasa engkau hebat, merasa engkau luar biasa, merasa engkau berpangkat, punya kedudukan dan sebagainya. Hati-hati ketika engkau mengambil alih, ya, mulai merasa diri hebat di tahun 2025. Hati-hati. Contoh murid-murid ini, Yesus yang panggil mereka, ajak mereka. Seharusnya mereka serahkan penuh kepada Yesus yang pimpin sampai ke sana. Tetapi ketika di perjalanan mereka merasa, Yesus, engkau anak tukang kayu, anak Pak Yusuf si tukang kayu, engkau tidak punya pengalaman dalam memimpin. Kami ini latar belakang seorang nelayan, tahu dapat membaca alam dan sebagainya. Lebih baik engkau tidur saja, biar kami yang pimpin. Jangan sampai di tengah perjalanan tahun ini, jangan coba ambil alih hidupmu. Ambil alih, pimpin rumah tanggamu, usahamu, mata pencarianmu. Jangan coba-coba. Ketika engkau ambil alih, engkau akan dapat masalah. Engkau akan dapat persoalan. Dan persoalan itu bisa membinasakan engkau. Membinasakan keluargamu, usahamu, pekerjaanmu semuanya. Seperti murid-murid.
Ketika Yesus bisa saja berkata, kalau begitu aku keluar dari perahu, turun di atas dari perahu, berjalan di atas air. Boleh nggak? Bisa, dia berkuasa. Tapi Yesus tahu, jika Yesus tinggalkan murid-murid di perahu itu, mereka akan binasa. Itu sebab Yesus ada di dalam perahu, ada di belakang. Hati-hati, kalau Yesus masih tidur, di pribadi kita masih enak. Amin. Jangan sampai Yesus tinggalkan perahu hidupmu. Berarti engkau menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya ingat peringatan untuk kita. Jangan coba ambil alih. Apapun kehebatanmu, tetap serahkan kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, ya selama belum ada masalah, jangan coba-coba ambil alih. Murid-murid, ini satu contoh. Apabila doa saya jangan ada masalah, amin. Doa saya, jemaat di tempat ini tidak ada yang masalah. Tetapi apabila toh dapat masalah juga, jangan lupa cari Tuhan. Ya, cari Yesus. Kenapa? Karena ketika murid-murid tidak kuat membawa perahunya, mereka tahu ada Yesus di perahu mereka. Ya, ada Yesus di perahu mereka. Dan ketika mereka datang membangunkan Yesus, saya berikan contoh. Kalau kita bangunkan orang lagi tidur, kalau kita hanya elus-elus, Pak, yuk Pak, bangun yuk, bangun. Dia makin tidur, karena seperti dia elus-elus. Tapi kalau kita bangunkan orang, kita kondisi dalam keadaan ketakutan, bangun orang pasti akan buah badan. Weh, bangun. Wah, nanti binasa, ada gempa bumi, pasti tubuhnya digoncang-goncangkan. Demikian pun, ketika engkau ada masalah, jangan kau berkata Tuhan, terserah ya Tuhan Yesus, mau tolong ya tolong, ya kayak kagak tolong silakan, terserah. Yesus berkata itu terserah saya. Tapi doa kita ingat menggoncangkan surga. Amin. Seperti kita menggoncangkan tubuh orang supaya dia bangun saat itu juga, demikian pun doa kita. Mari jangan biasa-biasa doanya. Jangan hanya sekedar doa, tapi doa yang menggoncangkan surga. Karena yang butuh siapa? Tuhan atau kita? Kita yang butuh Tuhan. Supaya segera engkau tolong saya. Amin. Apakah Yesus tetap tidur? Kita berasa itu juga Yesus bangun dan dia menyelesaikan masalah. Nah, terakhir ya, yang ingin saya sampaikan buat kita adalah kunci berkat tahun 2025. Ya, kita baca sama-sama Markus 4 ayat 40. Kunci berkat untuk tahun 2025. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kuncinya cuma 2. Jangan takut menghadap tahun 2025. Yang kedua, percaya kepada Yesus. Amin. Cuma 2. Jangan takut menghadapi dunia ini. Yang kedua, percaya kepada Yesus. Yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya. Kau sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus, agar layak kami terima, dan dengan mata iman kami berkata bahwa roti dan anggur ini telah berubah menjadi tubuh dan darah yang sempurna, sehingga ada kuasa mujizat itu kami alami lewat perjamuan. Kami memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya amat kuasa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada di tangan kita dengan iman adalah tubuh dan darah Yesus. Mari sebelum kita makan minum, kita angkat tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, di mana kita akan makan bersama. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan bersihkan anggur yang merupakan darah Yesus. Sebelum kita minum, kita dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh, dia jamah segenap hidup kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari engkau yang didoakan, engkau angkat tangan di mana engkau berada. Nyanyikan pujian ini, Yesus jamah segenap hidup kita semua. Haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat di hadapanmu, baik secara pribadi sebagai anak muda, anak mudi, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Kami berdoa kepada Engkau Bapa, mari Engkau kenangkan tanganmu, Engkau ulurkan tanganmu, Engkau pimpin hidup mereka di tahun 2025 ini, di hari yang pertama ini Bapa, hari-hari minggu bulan selanjutnya, biar mereka disertai Tuhan, pribadi mereka disertai Tuhan, keluarga mereka disertai Tuhan, sehingga mujizat mereka boleh alami dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam dagangan, karir, bahkan pekerjaan usaha. Kami berdoa pendidikan anak-anakmu, Engkau berkati Bapa, berkati mereka di tahun 2025 ini. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup menyatakan mujizat itu. Diberkatilah, diberkatilah umat-Mu, dan mereka boleh semakin giat dalam mengingkatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melawat kami lewat firman-Mu, Engkau sudah melawat kami lewat perjamuan kudus-Mu, bahkan doa kami dengan iman, Engkau juga sudah melawat kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, kami sudah terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni Asa yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Jemaat GBD ke-50 diberkati Tuhan pelayanannya, keluarga yang ada diberkati Tuhan. Yakin dan percaya JLBK menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Terima kasih buat pelayan-pelayan yang ada yang sudah melayani Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk Gembala, tetap semangat, diberikan kekuatan, kemampuan dan juga kesehatan yang ada. Haleluya. Ebenezer, kalau kami ada pada saat ini. Haleluya Yesus. Kalau kami ada pada hari ini,
kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan baik pribadi, baik keluarga kami semua. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Kami percaya anugerah Tuhan menyertai mereka ketika mereka menikmati usia yang Tuhan karuniakan. Kiranya Engkau memberikan mereka selalu damai, sejahtera, sukacita, memberikan mereka selalu damai dalam kehidupan mereka. Baik anak-anak, berikan pertumbuhan yang baik, berikan kecerdasan, bahkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Baik seorang ibu yang berulang tahun juga pada hari ini, mari Bapa Engkau berkati di usia yang Tuhan karuniakan, biar lewat kehidupannya nama-Mu dipermuliakan. Sebab itu yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Secara khusus kami juga berdoa bagi ibu kekasih yang saat ini di mana kesehatannya terganggu oleh karena sakit yang ada. Kami berdoa bagi Berlina yang ada dimanapun dia berada, baik lewat perawatan medis, obat-obat yang dia konsumsi. Tapi kami percaya kami punya Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ibu kasih ini. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami selalu berdoa buat Ibu Gembala, di mana Tuhan kiranya selalu berikan kesehatan bagi hamba-Mu, berikan selalu kekuatan, berikan selalu semangat yang dengan iman, di mana hamba-Mu sebagai gembala dalam memimpin, membina umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Pakai hamba-Mu di tempat ini, sehingga lewat pelayanan yang ada di tempat ini, ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Apapun yang menjadi pergumulannya, baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk anak dan cucu yang ada, baik untuk seluruh jemaat, Tuhan doa kami, pakai hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini dengan heran dalam melayani pekerjaan di tempat ini. Sisi pastori, bahkan pembantu-pembantu bimbel, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayan, pakai mereka Bapa, untuk mereka boleh bergandengan tangan dalam memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami akan seluruh jemaat di tempat ini, mereka semua telah diberkati Tuhan, baik yang hadir saat ini maupun jemaat Tuhan yang tidak hadir, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami bersyukur kami ada di tahun baru ini. Sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi berada, baik dalam bersilaturahmi dengan keluarga dan sahabat Tuhan yang ada, Tuhan sertai kami kemanapun kami pergi berada. Terpuji nama-Mu. Dan kami akan akhiri seluruh rangkaian acara ibadah raya di tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan kuasa Roh El Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini, hari pertama tahun 2025, sampai hari Maranatha, di mana Yesus datang kali kedua untuk menjemput orang saleh bersama Dia masuk dalam ke surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Di dalam
Selamat siang, selamat tahun baru 2025.